Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di serial membaca bersama buku Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha by Dr. Abdur Rahim, atau yang lebih dikenal juga dengan Durusul Lughah versi Madinah. Pada episode kali ini kita akan mempelajari bersama Juz 1 pelajaran 5, Ad-Darsul Khamisu, pelajaran kelima. Dalam bagian ini kita mempelajari yang namanya mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu adalah, dalam pelajaran ini yang kita pelajari adalah benda yang dimiliki dan benda yang memiliki. Mudhof itu yang memiliki, mudhof itu yang dimiliki, mudhof ilaih itu yang dimiliki. Misalnya di sini Kitabu Bilalin, kitabun buku, Bilal nama orang yang artinya Bilal. Kitabu Bilalin, buku milik Bilal. Baitul Imami, al-imamu imam tersebut, baitun itu rumah, baitul imami rumah milik imam. Kata benda yang mudhof, yang di depannya ini yang mudhof, atau kata benda yang dimiliki, itu tanwinnya hilang, dan kata benda yang memiliki berubah menjadi majrur, dan tanda majrurnya di sini adalah kasroh. Jadi misalnya Bilalun, kalau dia menjadi mudhof ilaih, misal dalam kata ini jadi kitabu Bilalin, kitabu Bilalin, belakangnya lin, dari Bilalun menjadi Bilalin. Contoh berikutnya, al-imamu itu imam tersebut. Ketika jadi mudhof ilaih, dia menjadi al-imami, mu-nya berubah menjadi mi. Nah, di sini baitunnya berubah menjadi baitu karena posisinya adalah mudhof atau benda yang dimiliki. Baitul imami, rumah milik imam, rumah milik imam tersebut. Nah, ada catatan, mudhof atau kata benda yang di depan ini tidak berbentuk nakirah atau ma'rifah. Jadi pertama tadi tanwinnya hilang, kemudian juga tidak bisa memakai alif lam. Jadi kitabun Bilalin itu bukan mudhof mudhof ilaih. Begitu juga kalau kita nulisnya al-kitabu Bilalin, itu tidak bisa, bukan mudhof dan mudhof ilaih. Begitu di sini juga tadi yang sudah saya jelaskan, mudhof ilaihi berbentuk majrur. Jadi misalnya Bilalun berubah menjadi Bilalin, al-imamu berubah menjadi al-imami. Nah, kalau dia punya tanwin, tanwinnya tetap. Kalau tidak punya tanwin, dia tetap tidak punya tanwin. Itu untuk mudhof ilaih atau bagian yang kata yang bagian belakangnya ini, pemiliknya. Nah, kemudian bisa juga mudhof ilaihnya itu kata tanya. Misal kita buman. Nah, perhatikan di sini man ini kita belajar konsep baru namanya mabni. Mabni itu artinya dia akhiran katanya tidak berubah. Di sini man belakangnya selalu sukun. Jadi ketika dia menjadi mudhof ilaih tetap man. Jadi buku milik siapa, di bahasa Arabnya kitabuman. Begitu. Kitabunya seperti yang tadi kita lihat, dia tidak menggunakan tanwin dan tidak menggunakan alif lam. Jadi mudhofnya begitu. Kemudian mudhof ilaihnya di sini karena man ini mabni, dia belakangnya tidak berubah. Nah, mudhof ini berubah mengikuti posisinya dalam kalimat. Misalnya kalau didahului oleh huruf jar seperti ala, maka berubah menjadi dari u menjadi i. Jadi tadinya maktabul mudarrisi. Kalau ada ala menjadi maktabil mudarrisi. Maktabunya berubah menjadi maktabi. Sementara mudhof ilaihnya itu tetap majrur. Gitu.
begitu. Jadi yang ini bagian belakangnya ini tidak dipengaruhi oleh posisi maktabun dalam kalimat. Ini ala maktabil mudarrisi. Kalau tidak pakai ala kan jadi ininya, kalau tidak pakai ala di sini hanya maktabul mudarrisi. Kalau pakai ala menjadi ala maktabil mudarrisi. Nah, kemudian kita juga akan belajar kata benda baru, bukan kata benda, kata depan baru, tahta. Kata benda yang mengikuti tahta itu dalam posisi majrur, seperti sebelumnya kita belajar fi dan ala. Nah, tapi tahta ini sebenarnya bukan kata depan. Tahta ini dia zorof makan. Nah, kata benda yang mengikutinya itu menempati fungsi mudhof ilaih. Jadi kalau yang sebelumnya misalnya fi dan ala itu disebutnya jar dan majrur, huruf kata depan dan kata yang dijarkan. Kalau ini tahta, ini bentuknya mudhof dan mudhof ilaih. Nah, kemudian tahtanya sendiri dia posisinya dalam kalimat, jadi dalam frasa ini posisi tahta ini adalah mudhof, nah, tapi nanti dalam kalimat posisinya adalah dzaraf zaman. Nanti akan kita lihat contoh-contoh kalimatnya. Nah, yang keempat kita juga akan belajar kata sapa, kata seruan ya, itu untuk menyeru seseorang. Nah, isim yang mengikuti ya hanya memiliki satu dhammah, tidak memiliki tanwin. Misalnya ustadzun, guru. Kalau kita memanggil hai guru, wahai guru, di sini pakainya ya ustadzu, bukan ya ustadzun. Kemudian misal syaikhun itu kakek atau orang tua atau sesepuh. Kalau kita bilang wahai sesepuh, bilangnya ya syaikhu, bukan ya syaikhun. Dibilangnya ya syaikhu, belakangnya hu. Terus misalnya Bilalun, nama orang. Kalau kita manggil wahai Bilal, di sini kita bilangnya ya Bilalu, bukan ya Bilalun. Nah, kemudian yang keempat kita juga akan belajar hamzah wasl. Hamzatul wasl itu adalah hamzah yang dalam pengucapannya akan dihilangkan. Misalnya ismun, i-nya akan dihilangkan kalau disambung. Misal di sini kalau di depan ismul waladi Bilalun, nama anak tersebut adalah Bilal. Nah, kalau di sini misalnya kita sebelumnya ada kata lain wa, nah i-nya itu hilang menjadi wasmul binti Aminatu, dan nama anak laki-laki tersebut adalah Aminah. Contoh lain hamzatul wasl ada di kata ibnun. Misalnya ibnul mudarrisi tabibun, wabnul imami tajirun. Nah, jadi ini kalau di depan dibaca i. Kalau disambung dengan kata lain sebelumnya, i-nya hilang. Jadi kalau wa misalnya wabnul imami tajirun. Namun huruf alifnya tetap dituliskan, hanya saja tidak dibaca. Ini contoh lain kata ibnu ya. Aina bnu Hamidin, di mana anak Hamid, begitu. Nah, kalau dipisahkan jadi aina ibnu Hamidin. Kalau disambung aina bnu Hamidin, seperti itu. Ini kosakata baru, tahta artinya di bawah, ibnu anak laki-laki, ini bentuk ma'rifah dari ibnun. As-sayyar itu artinya mobil. Ini bentuk ma'rifah dari isim nakirah sayyaratun. Huna di sini, hunaka di sana. Al bintu anak perempuan, ini isim ma'rifah dari isim nakirah bintun. Kemudian at-tabibu dokter, ini dari isim nakirah tabibun. Ar-rasulu rasul atau utusan. Sama ya, ini semua isim ma'rifah yang ada al itu biasa sudah kita pelajari sebelumnya. Al-ammu itu dari amun, artinya paman dari jalur ayah. Asyari'u jalan, al-ka'batu ka'bah, al-khalu ini salah ketik ya.
Kalau ada al harusnya al-kholu bukan al-kholun. Ini tanwinnya salah ketik. Jadi kalau kholun saja pakai tanwin, kalau pakai al-kholu. Mughlaqun tertutup, al-ismu nama, tas al-haqibatu. Iya. Nah, kita coba lihat contoh-contohnya, kita baca bareng-bareng di sini di buku Durusul Lughahnya. Ad-darsul khamisu. Pelajaran kelima. Sa'idun. Sa'id, titik 2, ini contohnya percakapan ya. Sa'id ini berkata, Akitabu Muhammadin hadza ya yasiru. Nah, di sini kita lihat Kitabu Muhammadin itu mudhof ilaih. Di sini artinya buku Muhammad. Muhammadun berubah menjadi Muhammadin. Kitabun berubah menjadi kitabu. Jadi di sini akitabu Muhammadin hadza ya yasiru. A kata tanya untuk iya atau tidak. Kemudian di sini yang baru kita pelajari lagi ya yasiru. Ya yang pertama ini adalah kata seruan. Jadi di sini wahai yasir. Yasirnya tidak yasirun tetapi yasiru. Nah, jadi kalau di sini kita artikan apakah buku Muhammad adalah ini wahai yasir? Seperti itu ya. Nah, di sini yasirun. Ini yasir berkata, la, tidak. Hadza kitabu Hamidin. Tidak, ini buku Hamid. Ini juga sama dengan yang tadi, ini mudhof, ini mudhof ilaih. Diartikannya buku Hamid. Kitabun berubah menjadi kitabu, Hamidun berubah menjadi Hamidin. Berikutnya ini Sa'id. Aina kitabu Muhammadin. Aina di mana? Di mana buku Muhammad? Ini sama dengan tadi ya, mudhof ilaih. Kitabun berubah menjadi kitabu, Muhammadun berubah menjadi Muhammadin. Ini yasiru. Huwa alal maktabi hunaka. Huwa seperti yang kita pelajari di pelajaran sebelumnya, ini kata ganti untuk benda yang sifatnya yang gendernya muzakkar. Dia ada di atas buku dia ada di atas meja. Al-maktabu itu meja ya. Huwa alal maktabi hunaka. Dia di atas meja di sana. Al-maktabu berubah menjadi al-maktabi karena ada ala. Ini huruf jar atau kata depan. Alal maktabi di atas meja. Hunaka artinya di sana. Sa'idun. Aina daftaru Ammarin. Di mana buku tulis Ammar? Ini sama, daftarun berubah menjadi daftaru, ammarun berubah menjadi ammarin karena ini mudhof dan mudhof ilaih. Mudhofnya tanwinnya hilang, mudhof ilaihnya berubah menjadi majrur. Tanda jarnya adalah kasroh. Yasiru ini. Huwa ala maktabil mudarrisi. Dia ada di atas meja dari guru. Jadi ini maktabun ketika jadi meja guru berubah menjadi maktabul mudarrisi. Tanwinnya hilang, kemudian al-mudarrisu berubah menjadi al-mudarrisi. Nah, karena ada ala, maktabul mudarrisi berubah menjadi ala maktabil mudarrisi. Maktabunya berubah menjadi maktabi. Huwa ini sudah kita pelajari ya, dia. Dia untuk muzakkar. Sa'id berkata, qalamu man hadza ya Aliyu. Pulpen siapa ini wahai Ali? Pulpen siapa ini wahai Ali? Ini mudhof dan mudhof ilaih. Mudhofnya adalah qalamun. Qalamun berubah menjadi qalamu. Man tidak berubah karena ini tadi sudah kita bahas. Ini adalah isim mabni. Akhirannya tidak berubah. Qalamu man, pulpen siapa? Hadza ini. Ya Aliyu, wahai Ali.
Aliyun berubah menjadi aliyu karena didahului oleh kata seruan ya. Aliyun, ya Ali menjawab, hadza qalamul mudarrisi. Ini pulpen guru. Ini mudhaf dan mudhaf ilaih. Sa'id, aina haqibatul mudarrisi? Di mana tas guru? Haqibatun tas, al mudarrisu guru tersebut. Haqibatun dalam mudhaf mudhaf ilaih berubah menjadi haqibatu. Tanwinnya hilang. Haqibatul mudarrisi, al mudarrisu berubah menjadi al mudarrisi. Dijawab sama Ali ini, hiya tahtal maktabi. Dia di bawah meja. Ini tahta, ini keterangan tempat. Kemudian tahtal maktabi ini mudhof dan mudhof ilaih. Al maktabi itu mudhof ilaih, meja. Al maktabu berubah menjadi al maktabi. Ini latihannya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Silakan di-pause, dituliskan, kemudian nanti kita bahas bersama-sama ya. Oke, kita bahas. Nanti tiap nomor silakan di-pause, jawab sendiri, kemudian kita cocokkan jawabannya benar atau tidak. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Aina kitabu Muhammadin? Di mana buku Muhammad? Di mana buku milik Muhammad? Nah, ini dijawabnya dengan tempat ya. Contohnya, huwa alal maktabi hunaka. Dia di atas meja di sana. Huwa alal maktabi. Dia di atas meja. Huwa tahtal maktabi. Dia di bawah meja. Nomor 2. Aina kitabu Ammarin? Di mana buku Ammar? Ini sama cara jawabnya ya. Huwa tahtal, misalnya huwa tahtal maktabi. Huwa alal maktabi. Atau misal huwa ala maktabil mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi? Ini sama, cuma karena haqibatun itu adalah muannas, jadi kata gantinya pakai hiya. Hiya alal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Begitu ya. Nah, kemudian ini latihan berikutnya. Itu adif al kalimatil ula ila tsaniyati. Bentuklah menjadi mudhof dan mudhof ilaih kalimat kata yang pertama menjadi kata yang kedua. Kepada yang kedua, bukan menjadi yang kedua. Jadi misalnya di sini ada dua kata, kitabun Muhammadun, buku Muhammad, diubah menjadi buku milik Muhammad. Kitabu Muhammadin gitu. Ini contoh berikutnya, maktabu al mudarrisu. Di sini jadi maktabul mudarrisu, meja milik guru. Oke, nanti tiap ini silakan di-pause kemudian dicocokkan ya. Qalamun hamidun menjadi qalamu hamidin. Yang pertama tanwinnya hilang, yang kedua berubah menjadi jar dengan tanda jarnya adalah kasroh. Nah, yang kedua miftahun al-baitu menjadi miftahul baiti. Berikutnya bintun abbasin menjadi bintu abbasin. Berikutnya dukanun at-tajiru menjadi dukanut tajiri. Berikutnya hurfatun aliyun menjadi hurfatu aliyin, kamar milik Ali. Berikutnya baitun al-muhandisu, rumah insinyur, menjadi baitul muhandisi. Nah, berikutnya daftarun sa'idun
buku tulis Sa'id menjadi daftar Sa'idin. Berikutnya ismun al-waladu menjadi ismul waladi. Berikutnya mindilun yasirun menjadi mindilu yasirin. Berikutnya kitabun Allahu menjadi kitabullahi, buku Allah, kitab Allah. Ini mudhaf ilaih, kitabullahi. Yang pertama tanwinnya hilang dan yang kedua berubah menjadi kasrah. Yang ada tanwin jadi kasrotain, yang tadinya dhammah saja tidak pakai tanwin tetap tidak pakai tanwin tapi berubah menjadi kasrah. Nah ini qamisun ammaru, kemeja ammarun, jadinya qamisu ammarin. Kemudian bintun at-tabibu menjadi bintut tabibi. Kemudian sarirun khalidun menjadi sariru khalidin. Berikutnya miftahun as-sayyaratu menjadi miftahus sayyarati, kunci mobil. Latihan berikutnya, iqra waktu ma'adhabti awakhiril kalimat. Bacalah dan tulislah dan dengan bersama menetapkan akhir-akhir dari kata-kata. Jadi silakan di pause setiap habis ini, kemudian nanti coba sendiri, kemudian dicocokkan bareng-bareng ya. Ini babul madrasati. Ini dhammah, ini kasrah ya. Himarur rajuli, ini dhammah, ini kasrah. Keledai milik laki-laki tersebut. Baitu hamidin, rumah Hamid. Sayyaratul mudiri, mobil milik kepala, pemimpin atau direktur. Mindilu Ammarin, sapu tangan milik Ammar. Ismut talibi, nama dari pelajar. Baitullahi, rumah Allah. Fi kitabillahi, di kitab Allah. Min baitil mudarrisi, dari rumah guru. Ala maktabil mudiri, di atas meja direktur. Iqra, bacalah. Aina baitul mudarrisi huwa ba'idun, di mana rumah guru? Dia jauh. Nomor 2, Al-Qur'anu kitabullahi, Al-Qur'an itu kitab Allah. Al-Ka'batu baitullahi, Al-Ka'bah itu rumah Allah. Nah, ini kita di sini di latihan ini kita belajar ya mubtada khabar, subjek dan predikat. Subjeknya ini Al-Qur'an, predikatnya ini kitabullahi. Ini juga Al-Ka'batu baitullahi. Nomor 4, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini kita belum pernah belajar ya, tapi bacanya gitu. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kharajal mudarrisu min hurfatil mudiri. Ini kita sudah belajar di pelajaran sebelumnya. Kharaja artinya keluar. Kharajal mudarrisu, guru keluar, min, dari. Nah ini hurfatil mudiri. Hurfatul mudiri itu mudhaf ilaih, yang artinya ruang direktur. Nah di sini karena ada min, hurfatu berubah menjadi hurfati, min hurfatil mudiri. Nomor 6, hadza baitu Hamidin, ini rumah Hamid. Wa dzalika baitu Khalidin, dan itu rumah Khalid. Nomor 7, Ibnu Ammarin, anak Ammar. Talibun adalah seorang pelajar. Wa ibnu Yasirin tajirun, dan anak Yasir adalah seorang pedagang. Ini namanya hamzah wasl, jadi bisa tidak dibaca kalau disambung. Wa ibnu Yasirin, ini mudhaf ilaih, mudhaf ilaihnya menjadi kasrah. Tajirun, seorang pedagang.
Nah, ini bentuk kalimat namanya mubtada khobar, subjek dan predikat. Subjeknya Ibnu Yasirin, predikatnya tajirun. Nomor 8, Baitul mudarrisi ba'idun, rumah guru tersebut ba'idun, jauh. Wa baitut tajiri qaribun, dan rumah pedagang dekat. Nomor 9, hadza miftahus sayyarati, ini kunci mobil. Aina miftahul baiti, di mana kunci rumah? Nomor 10, man anta ya waladu, siapa kamu wahai anak? Nah, ini waladun berubah menjadi waladu karena ada ya waladu. Siapa kamu wahai anak laki-laki? Ana benu Abbasin. Jadi di sini ana kalau tidak disambung ya bacanya ana ibnu Abbasin. Saya anak Abbas. Ibnu bukan ibnun karena di sini dia posisinya mudhaf. Abbasin bukan Abbasun karena posisinya adalah mudhaf ilaih, jadi Abbasin, Ibnu Abbasin. Nah, ini hamzatul wasl, kalau disambung jadinya ana ibnu Abbasin, kalau dipisah ana ibnu Abbasin. Nomor 11, wabnu man huwa, aslinya wa ibnu man huwa, tapi karena ini hamzatul wasl bisa disambung saja bacanya, alifnya tidak dibaca. Wabnu man huwa, dan anak siapa dia? Huwa benu Khalidin, dia anak Khalid. Aina masjidu Rasulillahi. Nah, ini mudhaf ilaihnya mudhaf ilaihnya adalah mudhaf ilaih juga ya di sini. Aina, di mana masjid utusan Allah Rasulullahi, karena rasulunya di sini juga berfungsi sebagai mudhaf ilaihi untuk masjidun, menjadi rasulillahi. Jadi di sini aina masjidu rasulillahi, ini domahnya jadi kasrah ya. Sallallahu alaihi wasallam huwa fil madinatil munawwarati, dia di al madinatil munawwarati, kota yang diterangi, al madinah al munawwarah. Nah, ini belum dijelaskan juga ya dalam buku panduannya, saya jelaskan saja. Ini namanya sifat mausuf. Ini sifatnya, ini mausufnya. Sifat dan yang disifati. Sifat itu, jadi ini adalah suatu bentuk prasakata benda yang setara. Sifat itu selalu mengikuti yang disifati. Jadi ini bukan mubtada khobar ya, bukan subjek dan predikat. Ini bukan suatu klausa, tapi ini frasa. Ini al-madinatul munawwaratu berfungsi sebagai satu kata benda, suatu frasa kata benda. Jadi ini sifatnya ini selalu mengikuti yang disifati. Artinya kan di sini bukan kota itu diterangi, tapi kota yang diterangi. Nah, ma'rifah nakirahnya, kemudian tanwinnya, kemudian akhiran katanya, apakah dia marfu atau majrur atau mansubnya, itu saling mengikuti. Jadi karena ada fi, ini al-madinati. Nah, al-munawwaratinya juga mengikuti menjadi al-munawwarati. Karena yang dipakai alif lam, ini juga pakai alif lam. Ini ma'rifah, ini ma'rifah juga. Nomor 13, bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Anak Hamid di sekolah dan anak Muhammad di perguruan tinggi. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Nama guru tersebut adalah Sa'id dan nama insinyur tersebut adalah Khalid. Ammut talibi ghaniyun, paman dari pelajar itu kaya. Babul masjidi maftuhun wa babul mudarrisi mughlaqun. Pintu masjid terbuka dan pintu
sekolah tertutup. Khalu Hamidin faqirun, paman Hamid miskin. Sayyaratu Abbasin fisyari'i, mobil Abbas ada di jalan. Ibnu man anta, anak siapa kamu? Ana ibnu mudarrisi, saya anak dari guru. Ainal kalbu, di mana anjing? Huwa tahtas sayyarati, dia di bawah mobil. Kemudian nomor 5 ya. Kawin jumalan mufidatan bimal il farahi bima yaliya. Susun jumalan mufidatan, kalimat-kalimat sempurna, kalimat-kalimat yang berarti dengan mengisi yang kosong di yang berikut ini. Titik-titik al-baiti muhlakun, titik-titik rumah tertutup. Nah, di sini karena ini dikasih petunjuk ininya al-baiti, ininya kasroh, artinya ini bisa jar majrur, bisa mudhof ilaih. Nah, terus kita lihat di sini muhlakun, tertutup, titik-titik rumah tertutup. Nah, kan di sini nggak mungkin ya kita pakai kata depan di rumah tertutup. Nah, itu tidak sempurna kalimatnya, tidak berarti, tidak bermanfaat, tidak berkesan. Jadi di sini misalnya kita kasih kata benda di depan. Babul baiti muhlakun, pintu rumah tertutup. Jadi di sini pakainya mudhof ilaih, bukan jar majrur. Muhammadun rasulu titik-titik. Muhammad adalah utusan titik-titik. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nomor 2 dulu. Aina titik-titik sayyarati, di mana titik-titik mobil. Apa ya? Di mana titik-titik mobil? Nah, ini pakainya mudhof ilaih karena dinya kasroh, dan ini tidak ada kata benda lain yang bisa jadi subjek ya. Kalau kita bilang di mana di bawah mobil, itu kan kalimatnya tidak lengkap ya. Jadi kita pakai mudhof ilaih di sini untuk kata benda yang bisa melengkapi kalimat ini. Apa ya kira-kira? Di mana titik-titik mobil? Oh ya, di mana kunci mobil? Aina miftahus sayyarati. Nomor 4. Titik-titik at-tabibi ba'idun. Nah, ini sama ya. Misalnya kita kasih baitut tabibi ba'idun. Rumah dokter tersebut jauh. Al-Qur'anu kitabu titik-titik. Al-Qur'an itu kitab titik-titik. Al-Qur'anu kitabullah. Nomor 6. Khadijatu titik-titik hamidin. Khadijah adalah titik-titik hamid. Khadijatu ummu hamidin. Khadijah adalah ibu dari Hamid. Atau Khadijatu bintu Hamidin. Khadijah adalah anak dari Hamid. Ana titik-titik al-mudarrisi. Saya titik-titik guru. Nah, di sini bisa pakai ana talibul mudarrisi. Saya pelajar dari guru tersebut. Atau ana binul mudarrisi. Saya murid dari guru tersebut. Nomor 8, titik at-talibi maksurun. Misalnya qalamut talibi maksurun. Pulpen dari murid tersebut patah. Nomor 9, babu titik maftuhun. Pintu titik terbuka. Bisa ya, babul baiti maftuhun, pintu rumah terbuka. Atau babul masjidi maftuhun, pintu masjid terbuka. Nomor 10, kharajal mudarrisu minal mudiri. Kharajal mudarrisu min hurfatil mudiri. Ya.
Yang ada berapa latihan? Nomor latihan 6. Sahih at-tarkibatit taliyah. Sahih at-tarkibatit taliyah. Perbaiki at-tarkibatit taliyah, kalimat-kalimat di bawah ini. Bukan kalimat, at-tarkibat susunan. Perbaiki susunan-susunan berikut ini. Ini susunannya dua kata ya. Rasa kata benda ini. Rasa kata bendanya bentuknya mudhaf ilaih. Al-qalamut talibi. Mungkin maksudnya pulpen dari pelajar. Harusnya di sini qalamut talibi, tidak pakai alif lam. Yang kedua, babus sayyaratu. Harusnya babus sayyarati. Yang berikutnya bintu Hamidin, seharusnya bintu Hamidin. Ar-Rasulullahi, harusnya Rasulullahi. Ismul walada, harusnya Ismul waladi. Ibnun al-Mudarrisi, seharusnya Ibnul Mudarrisi, tidak pakai tanwin. Tidaknya tidak pakai tanwin. Nomor 7. Latihan 7. Ini contoh ya. Muhammadun itu harusnya ya Muhammadu kalau pakai ya. Ustadzun kalau pakai ya menjadi ya Ustadzu. Khalidun kalau pakai ya menjadi ya Khalidu. Waladun kalau pakai ya menjadi ya waladu. Iqra waktub mu'adhab fi awakhiril kalimat. Bacalah dan tulislah bersama dengan penetapan akhir-akhir dari kata-kata tersebut. Ya ini kita bahas langsung aja. Kalau mau coba sendiri dulu silakan di pause dulu. Ya Aliyu, ya Abbasu, Syekhun, ya Syekhu, ya Rajulu, ya Sirun. Nah ini ya Sirun, ini ya-nya ini bagian dari nama ya, bukan kata setelan. Jadi dibacanya ya Sirun, ya Ammaru, Dukturun, ya Dukturu. Nah, sekarang ini latihan 8. Iqra al-mithalil adati thumma kawwin as'ilatan mithlahu musyiran ila suwarid taliyat. Bacalah contoh-contoh yang berikut, kemudian cocokkan susun pertanyaan-pertanyaan misalnya yang menunjuk kepada gambar-gambar yang berikut ini. Contohnya ini buku. Di sini contohnya pertanyaannya kitabu man hadza, buku siapa ini? Ini pulpen. Jadi qalamu man hadza, pulpen siapa ini? Silakan di pause ya kalau mau kerjain sendiri dulu. Yang ini ada gamis, kemeja dan ada rumah. Meja siapa ini dan rumah siapa ini? Qamisu man hadza wa baitu man hadza. Ini sariru man hadza. Latihan 9. Latihan 9 disuruh apa ini? Nggak dapat. Oh ini contohnya, ini perintahnya. Bacalah yang berikut ini dengan memperhatikan kaidah-kaidah hamzah al-wasl. Contohnya di sini. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Ismul mudarrisi Hamidatu. Masmul mudir. Jadi yang di depan itu dibaca i, yang di tengah alifnya tidak dibaca. Namanya hamzatul wasl. Contoh lainnya, Ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Ibnu mudarrisi fil fasli. Aina ibnul mudiri? Iqra ma yaliya mura'iyan qawaidan. Ya perintahnya. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa ibnu Hamidin fil Hindi.
Faraja bin tabibi min al-baiti. Zahaba bin tajiri ila suqi. Ismul muhandisi Faisalun. Wasmut tabibi Mas'udun. Masmur rajuli ibnu man anta, ana benu al-wazir. Anak siapa kamu? Saya anak dari menteri. Begitu. Seperti itu ya. Ini kalimat-kalimat kata-kata yang baru sepertinya sudah dibahas di sini. Ar-Rasulu utusan, al-Ka'batu Ka'bah, al-Ismu nama, al-Ibnu anak, al-Ammu paman, al-Khalu paman dari pihak perempuan, kalanya al-Ammu paman dari jalur ayah, al-Khalu paman dari jalur ibu, al-Haqibatu tas, as-Sayyaratu mobil, as-Syari'u jalan, muhlaqin tertutup, tahta di bawah, hunaka di sana, al-Muhandisu insinyur. Jadi ada penjelasan ya, mudhafun dan mudhaf ilaih. Nah, demikian. Ini latihan-latihannya. Kalau ada yang ingin diperiksakan, dikoreksikan, silakan difoto, dituliskan, kemudian difoto, dan diupload di channel Discord yang ada di deskripsi. Demikian Durusullah al-Arabiyah di Faidin Natiqi Nadiha karena Dr. Abdul Rahim, juz 1, pelajaran 5. Kalau ada salah-salah, mohon dituliskan di kolom komentar supaya saya dan pendengar lain bisa mengetahuinya. Terima kasih sudah mampir. Sampai jumpa kembali di episode lain atau di serial lain. Wassalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh.